atas ketersediaan waktunya untuk hari ini, sore ini, di sana sore ya, meluangkan waktu gitu ya sebentar. Sebelum memperkenalkan diri terlebih dahulu, kami dari tim pengabdian pada masyarakat internasional untuk Hibah Riset Muhammadiyah tahun 2024. Kami satu tim, Mas Mustaqim salah satu timnya, jadi saya, kemudian ada uh, Bu Nunung, ada Bu Lia yang dari program studi Gizi, UMJ, kemudian uh, Mas Mustaqim yang dari program studi kesehatan masyarakat. Baik, sesuai dengan judul tadi bahwa terkait dengan gizi seimbang gitu ya. Jadi akan ada materi yang disampaikan. Pertama kita sebetulnya sharing begitu ya. Yang pertama tentang gizi seimbangnya, kemudian yang kedua nanti terkait dengan keamanan pangannya seperti apa gitu. Yang pertama eh, untuk gizi seimbang. Sebelumnya, perkenalkan, saya Waliana Kusumaniati, biasa dipanggil Lia. Saya juga di sini sebagai dosen dari Prodi Gizi bersama dengan Mbak Oci dan Mbak Nunu, ya, dan juga teman Mas Takim, ya. Memang sebenarnya kalau yang menjadi awal mula kenapa kami semua tertarik ya untuk mengajukan proposal pengabdian masyarakat untuk teman-teman diaspora di Senda itu ya karena salah satunya kebetulan masih ada Mas Takim di sana, jadi sepertinya ini kesempatan yang cukup menarik nih dan kita pernah sharing kalau ternyata di Jepang yang mungkin kita kira semua persiapan makanan itu sudah cukup aman. Yang jelas ya kalau kita bandingkan dengan di Indonesia keamanan pangannya jauh lebih diperhatikan ya di Jepang. Tapi ternyata tidak serta-merta untuk kemungkinan adanya keracunan makanan atau penyakit karena ya konsumsi makanan tertentu yang nanti mungkin akan ya memang bisa terlalu banyak yang di-share, tapi semoga cukup bisa menambah wawasan untuk teman-teman yang saat ini sedang berada di Jepang. Kalau kebetulan alhamdulillah saya sendiri tahun lalu sudah sempat main ke Jepang, jadi lumayan familiar dengan makanan-makanan yang di sana dan saya juga cukup amazed. Cuman memang ada beberapa titik kritis yang harus diperhatikan ya, terutama pada makanan-makanan yang saya rasa mungkin di sini teman-teman semua kalau kan apa cukup sibuk atau mungkin kegiatannya banyak, kita pasti akan lebih banyak konsumsi makanan entah itu frozen food atau makanan siap saji yang banyak di convenience store seperti di Lawson, di Family Mart ya. Itu banyak atau di Sevel. Itu banyak sekali ya makanan-makanan yang mudah sekali untuk kita konsumsi tapi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebagai konsumen agar nantinya terhindar dari yang namanya foodborne disease atau penyakit akibat makanan. Bahkan di tingkat rumah tangga sekalipun, di dapur kita tidak bisa lepas dari risiko adanya permasalahan tersebut gitu ya. Jadi tetap bisa mungkin ada bahaya pada makanan yang kita sajikan untuk keluarga kita. Semoga dengan ini bisa menambah informasi ya, terutama mungkin untuk ibu-ibu di sana yang juga tetap menyediakan makanan untuk keluarga. Ibu semua di Sendai sana, jadi ingin membuka wacana saja ya, apakah ada kemungkinan begitu untuk selanjutnya mungkin ada kerjasama antara pihak UMJ dengan di sini KMIS ya atau PCIM Sendai begitu ya dalam kegiatan pengabdian masyarakat ataupun kalau kami ada namanya kegiatan KKN gitu ya dan ada KKN internasional. eh ada beberapa yang ingin kami sampaikan terkait dengan KKN internasional, pengenalan KKN, kemudian kami sudah pernah melakukan KKN di Thailand dan Kamboja, kemudian kami perlihatkan apa saja kegiatan KKN internasional dan apakah mungkin begitu ya ke depannya kita bisa bekerja sama untuk mungkin melakukan KKN internasional di Sendai begitu ya.
Untuk KKN UMJ ini sendiri, bentuknya itu seperti pengabdian kepada masyarakat begitu ya, yang dilakukan oleh mahasiswa secara interdisipliner. Jadi beberapa fakultas, beberapa prodi, di mana dilakukannya setiap tahun di bulan Juli September. Ya, dan nanti akan ada di bulan Juli September ini untuk internasionalnya ke Korea dan ke Malaysia begitu ya untuk tahun ini. Tahun 2026 next mungkin apakah begitu ya. Kita diskusikan kemungkinannya apakah mungkin bisa nambah ke Sendai Jepang begitu ya. Nah, untuk mahasiswa yang mengikuti KKN ini ada 7 fakultas, dari Fakultas Agama Islam, FISIP, kemudian Hukum, Teknik, Kedokteran dan Kesehatan, itu untuk Prodi Gizi, kemudian Fakultas Pertanian dan Fakultas Kesehatan Masyarakat. Ada kerjasama antara pihak UMJ